Lihat contoh Jokowi dan Ahok. Kalau mereka mau terus menunjukkan kekuasaannya, jangan diharap mereka akan terpilih termasuk partainya. Saya tidak punya kepentingan dengan KPK, juga tidak punya kepentingan dengan polisi, juga tidak punya kepentingan dengan DPR. Ya. Saya hanya mau berbicara sebagai seorang pendidik yang lulus, maaf aja, tahun 59. Jadi 53 tahun yang lalu. Pada tahun 93, ketika polisi ngomel-ngomel karena dikuasai oleh ABRI, saya satu-satunya yang minta supaya polisi keluar dari ABRI. Pada waktu itu ada seorang jenderal polisi yang saya tidak mau sebut namanya, nggak setuju. Ketika mantan Presiden Soeharto turun dan saya kemukakan itu lagi, dia bilang, saya setuju. Saya bilang, Bapak ini sebagai jenderal dulu bilang nggak setuju, kok sekarang setuju, itu bagaimana? Nah, ini saya mau ingatkan polisi, jangan terlalu memuji diri sendiri. Ada banyak surat yang saya terima yang tidak bagus tentang polisi. Gitu. Sebetulnya dalam kasus seperti yang sekarang ini, kasus simulator ini kan ada konflik of interest. Mestinya polisi lalu bilang, karena ada orang kita terlibat, silakan periksa, kita tidak mau periksa, supaya tidak ada tuduhan macam-macam. Jadi saya tidak heran kalau sekarang beredar di luar cerita yang tidak tahu betul apa tidak. Saya juga mau memperingatkan yang terhormat orang-orang DPR, rakyat ini sudah tidak bodoh lagi. Lihat contoh Jokowi dan Ahok. Kalau mereka mau terus menunjukkan kekuasaannya, jangan diharap mereka akan terpilih termasuk partainya. Saya bukan tukang ramal, tapi saya tahu betul. Saya lihat perdebatan-perdebatan ini, Pak Karni, ini yang dinamakan, mohon maaf aja, ius rey. Seperti tidak serupa, seperti pokro. Menafsirkan undang-undang itu semuanya secara harfiah letterlek. Mestinya ditafsirkan juga secara fungsional. Jangan hanya tafsirkan begitu. Saya kenal baik sama pengacara yang terkenal ini. Tapi saya juga tidak senang dengan omongan secara keseluruhannya. Tapi kita istirahat sejenak, kita sambung dari Indonesia Lawyers Club. Dengan judul KPK digembosi. Silakan. Barangkali saya kira semua orang di sini sudah tahu. Yaitu mengapa sampai dibentuknya KPK. Sebetulnya pada waktu itu, karena saya tidak usah minta maaf, itu fakta sejarah. Kepolisian tidak beres, pakai istilah yang sopan. Kejaksaan juga tidak beres. Maka akhirnya disepakati di Senayan, yang sekarang menjadi tempat yang kurang terhormat ini, ya, untuk membentuk KPK. Nah, memang selama ini, Pak Karim, saya melihat KPK juga ada mempunyai kelemahan. Tapi tidak ada satu lembaga pun, termasuk lembaga kepresidenan pun juga ada kelemahan di Republik kita ini. Jadi kita bukan menggunakan apa yang dalam dunia kriminologi dinamakan structural wealth, yaitu kekerasan struktural. Kalau saya lihat meskipun tadi yang terhormat, yang diundang oleh Pak Karni ini berbicara dengan bahasa hukum, tapi sebetulnya secara kriminologi dan viktimologi itu terlihat ada kekerasan-kekerasan struktural di dalamnya itu. Harus diakui. Bahkan Mahkamah Agung sama sekali juga tidak bersih. Ketika saya mulai mengkritik Mahkamah Agung, saya harus kumpul banyak sekali, termasuk juga tulisan dari Pak Karni waktu masih jadi wartawan. Ya, kemudian saya menemukan disertasi dari Sebastian Pompe. Setelah saya lihat, nah ini bukti nyata bahwa Mahkamah Agung ini juga yang ada menyebut itu moralnya ambruk, MA. Nah, jadi begini Pak Karni.
Saya berterima kasih bahwa masalah ini diangkat. Itu berarti juga KPK harus mawas diri. Ya, di mana-mana saya pelajari wiretapping, yaitu penyadapan di Jerman juga ada, di Amerika juga ada, meskipun di rahasia ternyata juga bocor. Nggak ada yang foolproof, apalagi di Indonesia ini. Nggak ada, Pak. Jadi menurut hemat saya, sekarang ini jangan kita mencari siapa yang salah, siapa yang paling hebat. Saya minta dengan hormat. Ya, kan saya pernah kritik Kapolri yang sekarang ini juga, kalau Pak Karni masih ingat. Saya tidak punya niat yang jelek. Tapi kadang-kadang saya pikir ada sedikit kesombongan juga daripada polisi ini. Padahal saya terima surat-surat banyak, termasuk kejaksaan. Saya belum terima surat yang jelek-jelek tentang KPK. Kalau ada saya akan bilang. Ya. Jadi menurut hemat saya berharap orang sekarang semua lihat kepada DPR. DPR ini mau apa? Jangan lupa 2 tahun lagi sudah pemilu, sudah dekat. Saya harap DPR ini jangan pandai tapi bijak. Bijak itu tidak sama dengan pandai. Ya toh? Jangan terlalu banyak retorika, tidak ada gunanya. Kalau saya dengar di luar, kalau KPK, kalau DPR itu kritik sama KPK, oh iya pantas Pak. Oh terlalu KPK sudah tangkap sarentengan itu. Begitu banyak itu orang-orang DPR. Coba lihat. Menurut saya terakhir Pak Karni, korupsi ini menentukan kehidupan bangsa dan negara. Di mana-mana hampir tidak ada gubernur dan bupati yang luput dari korupsi. Saya punya clipping seluruhnya ini. Coba. Jadi saya harap sekarang ini jangan-jangan kita berjalan akhirnya kita menemukan jalan buntu. Kalau jalan buntu dengan hanya sekedar politik pencitraan, jangan-jangan muncul seorang tokoh yang kuat. Ya. Kalau Jokowi pasti tidak. Itu orang yang bilang itu ngenyek namanya itu. Itu mulutnya perlu digosok dengan tangan pasta. Ya, Pak. Jadi menurut hemat saya sekarang ini yang paling baik, ya toh, kita semua berusaha. Saya berterima kasih bahwa ada Pak Karni punya tempat ini buat saya juga mengeluarkan masalah-masalah ini. Saya juga berbicara dengan banyak teman. Ya toh. Jadi Pak Karni tahu kalau saya setelah berbicara dari sini, saya kembali ke Surabaya, saya tanya sama rakyat, itu kalau saya ngomong tuh betul apa enggak? Mestinya begitu. Jangan pengacara bicara-bicara ya. Kata orang Belanda, wins brood men eat, wins word men spreek. Karena dibayar yang banyak, maka bicaranya tidak perlu orangnya itu salah apa tidak. Pendeknya asal bicara. Ini tidak betul. Ini yang dinamakan pengacara Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Terima kasih.